Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita sedang ada di daerah Kampung Susun Akrium di Penjaringan, Jakarta Utara. Dan saat ini kita akan melihat hasil dari proyek strategis daerah milik Pemprov DKI Jakarta yang sudah berjalan dari tahun 2021 dan selesainya di tahun 2022 teman-teman, dan semua proyeknya sudah selesai. Dan proyek 942 itu adalah 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Salah satunya adalah sungai Museum Bahari teman-teman. Dan teman-teman, di sini kita bisa lihat ya, suasananya sangat indah sekali, sangat bagus sekali. Dan saat ini kita akan mereview ataupun melihat suasana di sekitaran sini pastinya. Nah teman-teman, ini juga saya mau memperlihatkan ataupun menjawab kritikan dari salah satu netizen yang ada di kolom komentar. Di situ mereka ataupun dia mengkritik pemerintah ya, bahwa katanya hanya sisi selatan saja yang diperhatikan dalam penanganan banjir, tetapi untuk sisi utara ataupun barat tidak diperhatikan katanya. Nah, di sini saya mau memperlihatkan bahwa pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta selalu sigap dan berupaya untuk meminimalisir namanya banjir ataupun genangan yang ada di wilayah Jakarta teman-teman. Dan sebagai informasi teman-teman, 942 ini tidak hanya 942 saja ya teman-teman, tapi ini sebenarnya per induk proyek teman-teman. Jadi contohnya kayak di sini aja ya. Di sini ini 2 sungai yang direvitalisasi ya. Kali Ciliwung yang pertama, terus yang kedua adalah Kali Museum Bahari. Nah, Kali Museum Bahari ini ada beberapa paket nih teman-teman. Yang pertama adalah suasana sekitar sini ya, yaitu pembuatan sodetan yang sebelah sana. Terus ada yang kedua adalah pembuatan semacam waduk yang sebelah sana, karena dulu banget di situ tuh adalah dataran ya ataupun tanah yang dikeruk sedemikian rupa sehingga menjadikan seperti waduk. Terus yang kedua adalah di sebelah sana, di sana itu dibuatkan semacam bendungan lah ya, bendungan mini. Jadi itu sistem overflow. Jadi ketika air normal dia akan mengalir, dan ketika ada banjirop itu maka airnya itu akan tertahan secara normal juga. Jadi luar biasa sekali SDA DKI Jakarta teman-teman. Dan masih ada beberapa wilayah lagi yang masuk di induk proyek 942 itu sendiri. Dan ini yang saya mau memberikan pencerahannya ke teman-teman yang ataupun yang ada di kolom komentar yang mengkritik pemerintah. Katanya hanya sisi selatan saja yang diperhatikan. Menurut saya tidak betul teman-teman, karena hampir semua wilayah memang belum sempurna teman-teman, belum sempurna penyelamatan ataupun penanganan banjir di Jakarta. Tetapi dari data real yang saya dapatkan ya, ataupun data resmi dari BMKG, terus dari Bappenas dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menunjukkan bahwa setiap tahunnya itu menunjukkan penurunan yang sangat signifikan. Bukan tidak ada banjir sama sekali, masih ada teman-teman beberapa titik, tetapi banjirnya cepat surut. Oke, kita langsung jalan-jalan melihat suasana dari sini ya. Dan ini yang saya bilang salah satunya ya, jadi ini dia sistem sodetan. Nah, biasanya kan sodetan itu ataupun perpindahan air itu menggunakan pompa, tetapi di sini menggunakan sistem overflow. Jadi ketika ada air yang berlebih, maka air tersebut akan berpindah secara otomatis menuju ke sisi hilirnya ataupun outletnya ya, yang di sebelah sana. Jadi informasi yang saya dapatkan juga ya teman-teman, jadi tadinya katanya jembatan ini resmi saya dapatkan ya dari teman-teman SDA. Jadi ini katanya tadinya mau dihancurkan, terus dibikin yang lebih tinggi, tetapi teman-teman SDA itu mendapatkan masukan dari cagar alam ya ataupun cagar budaya bahwa di sini adalah salah satu peninggalan penjajahan Belanda ya, jembatannya, sehingga tidak jadi dirubuhkan
dan diberikan solusi lah dari teman-teman SDA. Teman-teman SDA akhirnya membuatkan semacam ini ya, sodetan di sebelah sana sehingga airnya itu tidak numpuk di sini, tetapi nantinya kalau sudah penuh maka dia akan sistem overflow, pindah secara otomatis di sebelah sana. Luar biasa ya teman-teman SDA DKI Jakarta. Dan di sini teman-teman adalah limpahan ataupun kali gendong lah ya jatuhnya. Jadi limpahan sungai-sungai ataupun kali-kali yang ada di sekitaran penjaringan Jakarta Utara ini, ataupun sekitaran Kota Tua ya, itu yang akan berhilir nantinya sungai tersebut di tempat ini teman-teman. Dan di sebelah sana, saya pakai drone aja mungkin ya, terlihat itu ada semacam pompa, itu untuk memompa aliran air yang ada di sekitar rumah warga teman-teman. Dan itu berfungsinya sekitaran jam setengah 8 ataupun jam 8 ya. Saat ini masih setengah 8 saya ngevlognya teman-teman, jadi masih pagi. Oke, saat ini sedang rob ya teman-teman. Ini informasi dari teman-teman SDA DKI Jakarta, saat ini sedang rob sehingga aliran air itu sedang naik, dan saat ini kita ada di pesisir utara Jakarta ya. Salah satu permasalahan di Jakarta itu adalah banjir rob teman-teman. Nah ini dia, ini saya mau jelasin sedikit ya teman-teman. Nah itu yang saya sampaikan tadi ya, dia menggunakan, jadi dia akhirnya SDA DKI Jakarta memberikan solusi terbaik, yaitu tetap ada perpindahan air tetapi sistem overflow ataupun sistem meluap, jadi dia akan berpindah secara otomatis. Dan nantinya dulu yang saya sampaikannya bahwa di sini adalah dataran sebenarnya, dan ini menjadi salah satu penyebab banjir di daerah pelabuhan. Jadi pelabuhan Peti Kemas di sebelah sana teman-teman, ini menjadi salah satu penyebab dulunya di daerah Kota Tua itu sering banjir karena tidak adanya parkir air yang bisa menampung aliran air, dan ini menjadi salah satu muara sebenarnya teman-teman, ataupun hilir dari Kali Sunter. Jadi Kali Sunter itu ada beberapa titik sebagai hilirnya, ada di dekat Kali Ancol sendiri, di dekat Ancol ya, maaf, dekat Ancol itu muara dari Kali Sunter ataupun Kali Ciliwung. Habis itu di sini juga teman-teman. Makanya pemerintah kita saat ini sangat bagus sekali menurut saya teman-teman dalam penanganan banjirnya ya, dimana pemerintah kita memikirkan namanya parkir air yang ada di Jakarta, karena itu tadi yang saya sampaikan ya, permasalahan banjir di Jakarta itu ada empat masalah. Yang pertama adalah banjir kiriman dari Bogor, yang kedua adalah hujan lokal, yang ketiga adalah kurangnya resapan air di Jakarta karena ya banyak di rawa-rawa dijadikan bangunan ya. Terus yang keempat adalah banjir rob. Nah, maka dari itu pemerintah kita itu memikirkan bagaimana caranya air airnya sangat besar sekali dari Bogor sana ya, puncak Bogor sana itu bisa tertahan sedemikian rupa ataupun memarkirkan aliran air tersebut agar tidak air bah yang turun di Jakarta teman-teman, karena Jakarta ini dataran rendah dan Bogor adalah dataran tinggi, sehingga dibuatkanlah bendungan Ciawi Sukamahi yang bisa menahan sekitar 30% aliran air ataupun air bah dari puncak Bogor. Habis itu masuk ke tengah hujan lokal, itu diantisipasi dengan proyek strategis daerah, yaitu proyek 942 yang ini yang saya bahas saat ini ya, yaitu 9 polder, 4 ruang limpah sungai, dan 2 sungai yang direvitalisasi. Di sisi selatan
saat ini sangat banyak sekali waduk-waduk yang dibangun teman-teman, seperti Waduk Brigif, Jagakarsa, terus Waduk Pondok Ranggon. Itu kapasitasnya sangat besar sekali ya, 70.000 sampai 50 sampai 70.000 kubik air yang bisa ditampung di tempat tersebut untuk memarkirkan air tersebut. Habis itu resapan air ya, di Jakarta ini resapan airnya sangat kurang sekali, sehingga Pemprov DKI Jakarta saat ini juga membuatkan sumur resapan yang bisa mengendalikan debit air di daerah-daerah yang cekungannya cukup dalam, seperti itu. Terus banjirop, nah ini yang terakhir adalah banjirop. Itu diantisipasi dengan NCICD, yaitu National Capital Integrated Coastal Development. Itu mega proyek ya teman-teman, itu proyek jangka panjang, dan proyek untuk jangka pendeknya itu ada menanggul di pesisir utara Jakarta, dan saat ini penanggulan tersebut sudah sebagian sudah dilakukan ya. Jadi di pesisir utara Jakarta itu kalau tidak salah ada 46 km, dan saat ini yang sudah ditanggul itu ada 13 km teman-teman, dan Pemprov DKI Jakarta itu mendapatkan jatah kalau tidak salah 22 km kalau tidak salah teman-teman, 22 km. Dan ada 6 wilayah yang sudah dikerjakan ya. Ada seperti Muara Baru, terus Pantai Mutiara, Muara Angke, terus Nizam Zahman Timur kalau tidak salah itu pantai ya. Terus apalagi? Pokoknya ada 6 teman-teman, maaf tiganya lagi lupa. Itu sudah dikerjakan. Ataupun kalian mau lihat lebih pasti, kalian lihat aja di playlist dari YouTube ini. Jadi kalian bisa melihat bagaimana upaya yang luar biasa yang dilakukan SDA DKI Jakarta untuk meminimalisir banjir-banjir ataupun genangan air yang ada di Jakarta. Jadi tidak betul ya, tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa penanganan banjir itu hanya ada di sisi selatan saja, tetapi semua wilayah sedang dikerjakan teman-teman. Memang butuh proses ya, ini bukan pengerjaan sehari atau 2 hari, tapi ini memang lintas gubernur, lintas pemimpin juga, sehingga kita dukung siapapun yang menjabat di negeri ini, kita dukung. Insya Allah pasti mereka juga amanah lah buat membangun negeri ini. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan ya, update terkini. Jadi bagi kalian yang masih sering nyinyirin pemerintah kita dalam masalah parkir air, berarti Anda harus banyak belajar lagi bagaimana upaya pemerintah kita saat ini sangat bagus sekali ya dalam mengendalikan banjir dan juga untuk mengembalikan cadangan air kita teman-teman. Jadi resapan air itu ataupun sumur resapan itu berfungsi, salah satunya adalah mengembalikan cadangan air kita teman-teman, karena setiap tahunnya di Jakarta, khususnya di pesisir utara Jakarta ini 10 sampai 12 cm setiap tahunnya itu terjadi penurunan. Maka dari itu pemerintah kita berupaya bagaimana caranya ini penurunan tanah bisa diminimalisir. Salah satunya adalah mengembalikan kepadatan tanah itu melalui resapan air seperti itu teman-teman. Jadi ya sudah, saya cuma senyum-senyum aja kalau ada yang nyinyirin pemerintah kita masalah resapan air. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, update terkini ataupun suasana terkini dari proyek 942 yang sudah selesai dan sangat bagus sekali tempatnya teman-teman, sangat indah sekali. Tinggal kitanya aja nih bagaimana merawatnya. Nah, contohnya seperti di bawah itu banyak sekali sampah-sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan ya. Padahal kalau ini bersih, ini kita bisa gunakan untuk cadangan air kita, sekaligus bisa tempat wisata air kita seperti di Italia kalau tidak salah, Venesia ya kalau tidak salah. Italia sana sangat bagus sekali sungai-sungai mereka, sehingga mereka ada pendapatan tambahan dari sungai mereka, bukan seperti kita ya.
sampah aja nih yang kita dapatkan di sini. Ini sebagai koreksi juga ya, sebagai kritikan bagi yang masih sering buang sampah sembarangan. Yuk stop semua itu, karena mau sehebat apapun pemerintah kita dalam membangun negeri ini, tapi kitanya sendiri yang kepala batu masih sering membuang sampah ke kali ataupun ke got ya, maka semua itu tidak akan pernah maksimal teman-teman. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Semoga karya-karya bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih aktif maupun sudah purna tugas bermanfaat untuk negeri ini, dan mudah-mudahan suatu hari nanti bisa menjadi amal jariah di kemudian harinya. Amin. Dan saya minta maaf jika selama jalan-jalan, ada burung bangau tuh. Wah, enak ya. Dan saya minta maaf teman-teman jika selama jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari hasil proyek 942 kali Bahari, Museum Bahari. Ribet ya, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.